Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budik Jogja di sini. Hari ini adalah hari yang mengembirakan. Sebenarnya kemarin, tapi hari ini pun juga masih tetap di masa-masa yang saya sangat bahagia. Start today. Saya mulai kuliah tiap Sabtu. Kuliah di mana? Saya adalah mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada di Magister Manajemen, Fakultas Economical and FEB itu. Ya itulah. Masih belum ingat Pak Lo, maba. Oke, saya adalah lulusan sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan yang lulus 2003, 20 tahun lalu. Dan alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan usia dan kesehatan untuk bisa melanjutkan ke jenjang S2 saya. Sebenarnya keinginan untuk lanjut S2 itu sudah ada sejak 2010 atau 2000, lebih awal dari itulah. Waktu itu rekan saya sebut aja Mas Heri Mariono, rekan saya dari UAD juga, dia ngajakin gini gitu, ayo Bud, kita lanjut S2 di mana? Di UPN Pondok Labu, ambil MM aja, yuk. Waktu itu saya bertanya kepada atasan saya, Babeh, kalau saya S2 ngaruh nggak buat karir saya gitu. Waktu itu saya masih bekerja di perusahaan minyak ya, di BP, BP Indonesia atau orang mengenalnya dengan British Petroleum. Terus atasan saya saat itu komentarnya sih simple dan pragmatis ya. Yang penting kamu tuh becus kerja. S2 kalau nggak becus kerja buat apa? Gitu. Untuk sekarang sih enggak ya. Gitu. Tapi kalau mau ngambil nggak apa-apa untuk pencapaian pribadi. Tapi kalau untuk karir di sini nggak, akan ditentukan oleh hasil kerjamu sendiri. Nah, karena masih seperti itu dan juga waktu itu status saya masih outsourcing, saya nggak berani untuk meneruskan itu. Tapi rekan saya Mas Heri Mariono dia lanjut ke UPN Pondok Labu. Nah, saya menjalankan karir. Terus tiba-tiba keinginan itu muncul lagi. Saya sempat nyari-nyari informasi mengenai UGM Jakarta. Kembali lagi itu nggak sempat saya ambil, karena setelah itu saya banyak ditugaskan ke Papua. Saya banyak bolak-balik Jakarta, Papua. Karena harus mengunjungi site perusahaan yang di Tangguh LNG Project di Teluk Bintuni, Papua Barat. Nah itu yang menjadikan saya maju mundur, ngambil enggak. Dan akhirnya sampai akhirnya 2019 ketika saya mengambil paket pensiun dini dari perusahaan itu, kembali lagi saya sudah ingin mengambil lagi S2. Tapi karena saat itu saya masih bertempat tinggal di Tanah Baru, Beji, Depok, yang mana sebenarnya dekat sama UI, tapi UI yang MM itu ada di Salemba, sehingga saya cancel lagi karena jarak jauh dari Tanah Baru ke Salemba itu lumayan jauh. Kalau coba misalnya itu MM UI-nya ada di UI Depok, wah itu dekat sekali, saya cuma 1 kilo dari situ rumah saya. Akhirnya gagal lagi. Dan ketika setelah saya kembali ke Jogja, menjalani bisnis, kemudian saya dilamar pekerjaan untuk mengisi compliance manager di salah satu manufacturing di Jogja. Saya bertekad gaji saya dari manufacturing factory itu saya gunakan untuk S2. Dan inilah sekarang saya terdaftar di MBA UGM. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mengejar impian yang tertunda, tapi never say late for education, karena ini adalah one of my passion. Motivasi untuk kalian semua yang memang menganggap bahwa pendidikan itu sudah terlambat. Never late for education. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita melalui 2 hari pertama. Jadi Mas Didit, Pak Asro, Mas Irfan, Mas Yundan, Jufi, Novita. Kita semua adalah baca aja di sini nih, baca. happy forever. Optimis. Startnya bareng, selesainya bareng. Tepat waktu. Nah, ya kita gelato dulu, gelato. Terima kasih semuanya. Tugas kelompok ini kelompok berapa ini? 10. Kelompok ya, 10 ya. Oke. Kita nambah. Nambah berapa? Kita nambah 10. Oke. Wah, ini serius banget ini grupnya ini. Ini. Wah, ini serius banget ini. Waduh, sudah dong. Ini udah. Itu berdua doang tuh. Wah, memang. Wah, ini nih. Wah, ini kelompok birai. Nomor 2. Wah, ini serius. Serius piye? Aduh. Nih. Kelompok berapa nih? Ini yang lagi serius tuh. Ini kelompokku. Udah selesai kan ya? Beres. Ini udah selesai belum nih? Wah, serius banget ini mas kita ini. Ini garapan kita. Oh ya boleh. Terus. Oh ya. Sering mengakses tuh dia seringnya mengakses apa gitu bukan sih? Iya, bisa seperti itu. Benar. Dan ketika melakukan analisis inferensial itu kan dari data yang kita kelompokkan. Kalau dari data yang terkelompok seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, dan memang hal yang saya rasa di luar itu adalah tentang tentang kebullshitan dari startup itu sendiri. Pada kaitannya mungkin teman-teman merasa bahwa ada flexing yang berlebihan, dan flexing yang berlebihan itu justru lahir daripada employee itu sendiri. Ada mungkin orang dengan pengalaman yang jauh lebih besar terhadap dunia ekonomi, mungkin kalau Pak Budi di dunia bisnisnya udah lama, Pak Budi harga atau gajinya sama dengan IT engineer yang mungkin gue sekarang IT engineer, LinkedIn gue bagus kayak gitu.
Makasih Mas. Ya, flexing seperti itu dari Jadi dua buat generasi ya. saya. Dari generasi instan yang ibaratnya beridealisme terhadap network, beridealisme terhadap IT dan lain-lain, itu merusak pasar daripada tenaga kerja. Sehingga ada orang pengen kayak instan, yang secara teori ekonomi kalau saya dengar-dengar dari Renat Kasali itu kacau balau. Even mungkin bisnis kosmetik. Sebenarnya bukan dari marketing banyak, maksudnya buyer yang mau masuk banyak gitu, tapi setiap kali buyer mau masuk baru itu dia pasti melihat di dalam udah cukup memenuhi syarat kita enggak, apakah safety aspeknya sudah memenuhi, apa dari ada 11 bidang CSR yang dijalankan, mulai ekonomi primer, ekonomi sekunder, mulai dengan Papua Development, mulai dari education itu ngajarin guru-gurunya untuk mengajar, terus governance, tata kelola pemerintahan, itu semuanya dijalankan. Tapi demo itu tidak turun gitu. Nah ini tadi saya tertarik dengan Mas Budi ya. Jadi Emily itu memang bisa dari dalam dan dari luar gitu. Di satu sisi banyak regulasi pada saat itu keluar dari Kementerian Perhubungan terkait dengan lagi dong. Bapak Menteri PUPR. One. Two. Pokoknya kalau sampai patah belum. Pokoknya kalau belum sampai robek itunya. Saat ini kita masih ada di jalan menuju Jalan Wonosari dari arah rumah saya. Waktu ini menunjukkan masih jam 6.24. Target jam 7 harus sudah sampai di sana, setengah jam aja. Mengulas sedikit tentang perkuliahan. Untuk saya sendiri sebenarnya ini agak painful, dimana otak saya yang otak sosial dan strategik analis ini dipaksa untuk kembali berhubungan dengan angka, dengan rumus-rumus, dan itu agak menyiksa. Saya masih insecure dengan beberapa area-area yang agak susah untuk saya memahaminya. Ada 4 mata kuliah di matrikulasi ini. Ada Accounting and Finance, dosennya Pak Riyad. Insya Allah saya bisa mengikuti itu, insya Allah. Kemudian ada MA,
manajerial economic ya, itu Pak Catur a little bit bisa mengikuti. Ini yang ketiga nih, statistic for business decision. Nah, ini paling berat. Ini paling berat karena di situ penuh dengan rumus-rumus, penuh dengan perhitungan-perhitungan, contoh kasus, dan itu yang benar-benar berat buat saya. Sampai dengan saat ini saya belum berhasil untuk menyelesaikan masalah soal-soal case-case tadi itu dengan sendiri. Mengerjakan sendiri saya belum pernah berhasil. Dengan jujur saya bilang, saya belum pernah berhasil. Saya masih mencoba mengikuti aja, mencoba untuk dapatkan logiknya. Dan semoga kondisi ini tidak lama dan saya segera bisa nge-grab understanding-nya, pemahamannya. Karena ini suatu hal yang harus saya lalui. Terus yang mata kuliah yang terakhir itu adalah BMN atau B itu Business and Management. Business and Management. Nah, itu oleh Pak Teguh ya, Pak Hugo dosennya. Yaitu 4 mata kuliah yang semuanya ekonomik. Sebagai pengantar di matrikulasi. Yang membuat agak deg-degan adalah karena 4 mata kuliah ini harus lolos. Kalau saya mau lanjut ke semester 1, kalau saya harus lanjut ke semester 1, saya harus lolos. Tidak boleh ada nilai C, minimal harus B. Dan meskipun ini tidak akan masuk ke dalam IPK kumulatif, tapi merupakan syarat wajib untuk bisa masuk diterima di semester 1. So, bismillah guys. Saya berada di semangat yang sangat tinggi nih untuk tetap menjalani ini. Sangat tinggi karena banyak impian dan target-target yang saya ingin raih ketika nanti saya selesai dari MM ini. Semoga hari ini saya bisa melaluinya dengan baik, bisa mengikuti semua mata kuliah, materi-materi perkuliahan yang akan diberikan pada Pak Hugo pagi ini dan Pak Riyad nanti siang. Semoga semesta mendukungku. 401. Wah, udah nyampe di sini, Abi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wih, udah nyampe semuanya. Gimana Mbak Tata pagi nih? Luar biasa. Mas Fikar udah masuk. Weh, Dan, Komandan, bukan Jangkar loh. Bukan Dan karena namanya, Komandan. Kok lupa lu ngerti itu saya itu semua. Nah, si banyak yang belum datang pagi ini. Yang terlambat ada 2. Mas Rusli terlambat. Ngomong-ngomong doang. Ya, grup Seba 41 18 Maret 2023. Kita mau kuliah? Kuliah kok dolan? Kuliah lah. Kuliah. Cip. Oleh PT Granat Sinar Mandiri yang untuk tempat produksinya itu ada di Muntilan, Magelang, Pak. Gitu. Baik, lanjut. Nah, ada beberapa yang kita sampaikan, Pak. Nanti meliputi historinya, key person, value, milestone, produk, lokasi, proses produksinya, kemudian marketingnya, keuangannya, future plan, dan yang terakhir ada dokumen Granat bernama Pak Arif Budi Sulistiono, Pak. Beliau mau mulai bisnis bakso ini dari 2008, belajar di Madiun bersama Pak D-nya, yang mana saat itu masih banyak jungkir baliknya sampai akhirnya dia di 2017 itu mendapatkan resep kuah legit tanpa bumbu. Iya, jadi setelah kecil-kecil, jadi dia itu ngambilnya marginnya kecil.
karena dia menjual di quantity yang tadi disebutkan sama teman-teman. Jadi lebih banyak yang terjual dan itu bakso kemasan itu juga nggak bisa lama. Jadi makanya dia itu menjual di quantity-nya. Dia tetap memproduksi terus, tapi ini harus habis gitu. Nah, kalau misalkan bakso kemasan itu Kan bisa gini, Prof. Bisa gini kan. Tepuk rasa saya. Ya, bagus ya dengan Bapak Ketua kelas. Makasih, Prof. Iya, akhirnya sampai rumah juga dan sekarang waktu menunjukkan jam 10:13. Masih di tanggal 18 Maret 2023. Sudah sepi biasa di rumah ini di jam-jam segitu sepi.